Oke. Yuk, yang standby silahkan aktifkan kamera. Udah lewat 7 menit nih. Yansa kakak buat ini ya, host. Oke, silakan aktifkan kamera. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tetap semangat kita semua. Sehat selalu. Baiklah kakak, kegiatan kali ini yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi 1 JP, moda daring atau sinkronus. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, baiklah kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang bersedia untuk membawakan doa? Deira, udah sembuh, Dek. Ya, silakan Riansa. Lumayan, Kak. Udah Kak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami sedang belajar. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kami. Sehatkanlah kami dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh hasil kami bisa menjadi hal baik yang bisa kami lanjutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Riansah yang semakin aktif ya, dan alhamdulillah. Jadi ketika saya buat laporan, saya berani mempertanggungjawabkannya. Nah, beliau mampu kan gitu dia. Oke, terima kasih Kak Riansah. Oke, baiklah kakak-kakak, kita lanjutkan. Karena kita ini hanya singkat saja, hanya 1 JP ya. Nah, di sini kita diajak untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Riansah, udah kakak buat itu kan, host? Oke, terima kasih. Iya Kak. Udah kakak buat host tadi kan? Iya Kak. Siap. Oke, makasih. Nah, jadi di sini diminta kakak-kakak untuk fokus sejenak hanya 45 menit agar apa yang kita harapkan benar-benar tercapai, yaitu tentang rencana tindak lanjut apa yang akan kakak hasilkan dari kegiatan kita kali ini. Jadi kegiatan kita ini nggak hanya stop hanya sampai di sini aja kita belajar, bahkan kita juga sudah dipertemukan di dalam luring. Namun sebentar lagi kita juga akan selesai, tapi ada kegiatan yang akan dilanjutkan setelah ini. Jadi bukan hanya
begitu selesai gitu aja, enggak. Jadi ada rencana tindak lanjut yang memang nantinya akan kakak lakukan di sekolah masing-masing dan itu sangat diharapkan berkelanjutan. Nah, sebelum kita masuk ke inti, saya akan mengingatkan kesepakatan kelas kita atau kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini tujuan sesi kali ini yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita kali ini yang pertama, pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL atau pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Dan yang keempat, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai dari persiapan belajar. Nah, kira-kira kita kemarin sudah bercerita, bahkan sebelum masuk kepada modul 3 ini, saya sudah iming-iming bahwasannya nanti kita akan membuat kegiatan apa yang akan kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing berkaitan dengan berakhirnya kegiatan ini. Maksudnya yaitu program latihan yang berkaitan dengan olahraga. Kira-kira persiapan kakak sejauh ini pada level berapa? Ya, silakan. Silakan, Rian. Baik Kak Fasil, persiapan saya sudah di level 8. Untuk RTL-nya sudah tadi kami pagi sudah mencoba uji cobanya dan disepakati tinggal action untuk pemaparan secara langsung. Kemarin masih diskusi singkat kepada kepala sekolah dan langsung diuji cobakan di Sabtu pagi ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Riansa. Oke, yang lain silakan. Kak Siti, udah berapa Kak? Kak Indra? Kedengaran suara saya? Ya. Dengar, Kak. Yuk, coba yang bisa. Yang mau jawab kok yang bisa. Yang mau jawab silakan. Ira, gimana persiapan Ira? Oke, kalau dariku Kak masih level 5 Kak. Artinya masih merencanakan apa yang mau disampaikan kepada kepala sekolah dan program-program yang akan dibuat gitu sama guru juga. Tapi sejauh ini sudah diskusi Kak sama teman rekan sejawat sama Bang Bayu, guru PJOK di sekolah saya. Jadi memang kalau untuk praji-R-nya memang belum ada sih. Cuman hanya diskusi-diskusi sekilas doang. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ira. Yuk kepada Kak Ayu. Iya Kak. Kalau Ayu ada di posisi 6 karena tinggal diskusi sama kepala sekolah karena belum izin sama kepala sekolah karena belum ada waktu untuk jumpa sama kepala sekolah. Kalau persiapannya sudah ada Kak, yang kemarin tinggal diskusi sama guru dan kepala sekolah aja, insya Allah hari apa ya, Jumat kalau nggak ada halangan bisa terlaksana. Soalnya kami libur Kak, banyak kali 4 hari. Kok 4 hari liburnya? Kak, Senin libur, Selasa upacara nggak ada anak-anak. Anak-anaknya upacara, Rabu libur, Kamis kami outing kelas. Oh iya.
Oke Kak Ya. Masalah, intinya untuk tugas ini diberi waktu kurang lebih seminggu. Jadi minggu depan itu kita nggak ada Zoom, kita fokus untuk untuk menyelesaikan kegiatan rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Ayu. Yuk silakan Kak Siti. Oke Kak, saya belum masih rencana ya Kak pembahasan sama sama guru sebelumnya saya udah pernah bilang. Cuman saya masih bingung ini Kak menjalankannya di SD atau di SMP. Karena kan kalau gurunya itu kan berbeda. Kalau di SMP bisa sih Kak. Cuman kalau pagi itu memang jadwalnya sudah penuh. Penuhnya itu udah ada kegiatan kalau di sekolah saya itu literasi, Rabu makan bersama, Kamis kreasi, Jumat tausiah, Sabtu senam pagi. Kalau menurut saya lebih enak ke SMP memang, cuman saya minta arahan dari kakak lah kayak mana ininya. Soalnya kalau pagi itu memang kegiatan mereka udah penuh Kak. Makanya saya kemarin minta arahan sama kakak kalau sistem habis senam itu makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna bisa enggak gitu Kak. Masih dalam pemikiran saya sih Kak. Terima kasih Kak. Itu kan tadi Kakak bilang di hari Sabtu itu senam pagi. Nah, setelah senam pagi itu Kakak ngapain di sekolah? Senam itu kan karena lapangan kami kecil Kak itu bergantian sama SD Kak. Jadi satu les di pagi SD, habis SD senam, itu masuk SMP udah masuk ke siang udah belajar seperti biasa Kak. Nah, sekarang satmingkal Kakak di mana? SD apa SMP? Di SMP. Bagus di SMP aja. Siap Kak. Itulah rencananya Kak. Saya membuat makanan makan 4 sehat 5 sempurna setelah senam. Cuman takutnya kalau kami Kak, nantilah saya bicarakan ke kepala sekolah. Biasanya kalau nggak ada belajarnya gitu ya kan mau komplain sih Kak. Karena kan pagi itu kan udah senam katanya gitu. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan itu kan berkaitan dengan makanan. Nah, di sini kan kita diminta rencana tindak lanjutnya kan itu memang berupa kegiatan ada 3 kemarin. Yaitu kegiatan kebugaran, kemudian apa kemarin yang 3 tuh? Coba siapa yang masih ingat itu? Yang kemarin yang 3? Kebugaran, kemudian satu lagi apa kemarin lupa saya. Ada yang ingat? Gerak. Iya. Gerak. Jadi kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu nggak ada berkaitan dengan yang 3 itu. Jadi kan kita di sini fokusnya saya garis bawahi bahwa kegiatan yang dilakukan itu merupakan aktivitas. Bagaimana nantinya tujuan tersebut agar peserta didik bisa melakukan olahraga sepanjang hayat. Nah, itu dia. Oh, berarti jadi kegiatannya harus memang beraktivitas, iya. Pilih di antara 3 itu. Boleh Sam, boleh apa tadi Kak Ahmad? Kak Ahmad. Nah, gerak dan satu lagi apa tadi lupa saya. Kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani. Nah, makanya kalau saya bilang sebenarnya senam itu juga udah termasuk senam. Sebenarnya senam itu udah termasuk, cuman kan kalau senam kan sudah memang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi kalau bisa memang kegiatannya gebrakan baru kita gitu. Izin Kak, berarti nggak mesti setiap minggu kan Kak pelaksanaannya? Tergantung sih. Kalau memang misalnya ada kegiatan, misalnya Kakak buat di minggu ini senam, minggu depan atau kegiatan yang lain, itu tergantung rancangan Kakak. Makanya cari tahu dulu latar belakang Kakak mau buat kegiatan itu apa. Kemudian tujuannya apa. Jadi kalau kita tahu kita sama halnya kita kayak mau buat suatu skripsi, kita kan harus cari tahu dulu latar belakangnya.
Kekuatan apa yang ada di sekolah itu? Kalau selama ini kan kita selalu berawal dari kelemahan. Coba sesekali kekuatan dulu kita gunakan. Kekuatan apa yang ada pada peserta didik itu? Atau olahraga apa yang banyak disukai peserta didik? Nah, dari situ kita baru bisa, oh iya, jadi di awal itu bisa dilakukan observasi. Observasinya bagaimana? Kerjasama dengan wali kelas, ditanyakan ke siswanya, olahraga mana yang paling disukai. Nah, nanti kan ada itu. Ada yang sepak bola atau futsal, kemudian ada yang pecah piring, ada yang... Nah, nanti kakak kelompokkan gitu. Bisa saja olahraganya itu tiap minggu itu enggak itu gitu. Jadi kakak buat namanya dulu itu apa gitu. Kayak saya kemarin kan buah gala ya. Buah padu. Bugar dan sehat warga 42. Nah, jadi olahraganya itu nggak mesti itu-itu aja gitu. Bisa kita variasikan. Yang penting pada saat kegiatan buah padu itu anak-anak bergerak gitu. Tuh dia. Jadi seperti kebiasaan dia, Kak Siti. Misalnya kan, Ya, paham, Kak. kalau misalnya hari Sabtu, kakak mau buat kegiatan 1 jam, makanya itu harus memang diskusi dengan kepala sekolah gitu. Dan guru-guru lainnya setelah senam, kakak buat olahraga 1 jam aja. Apa olahraganya? Ya sesuaikan dengan kemauan anak-anak tadi. Kalau saya selama ini kan karena memang aset kita pun alat-alat yang kita punya itu sedikit, saya ketanya ke anak-anak. Nah, Sabtu besok kita mau olahraga apa? Kasti, Bu. Ya udah kasti gitu, mainkan. Ya udah, minggu ini kelas 5A dan 5B main. Minggu depan 6A, 6B gitu. Udah selesai itu. Nah, minggu berikutnya ditanya lagi, mau main gelinding ban, Bu. Jadi olahraganya itu bisa bervariasi gitu. Sesuai dengan memang minat dan bakat mereka. Jadi nggak mesti itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kalau memang yang kita lakukan kebiasaan. Beda lagi kalau memang yang dilakukan ekstrakurikuler. Nah, kemarin kan ada pilihannya. Kakak bisa lakukan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau P5. Adik. Oh, Kak. Janganlah Gadona. Iya, di kamar mandi satu lagi. Bang Indra. Sorry, ada insiden. Ya, silakan, ayo. Oh, Kak. Kami kan sebelumnya itu udah pernah, maksudnya kan setiap Sabtu itu kan ada kegiatan. Kalau bisa juga ya. Kalau kegiatan yang udah dilakukan itu aja yang di ini kan bisa, Kak, yang dipresentasikan. Kegiatannya apa? Kami setiap Selasa dan Sabtu itu renang, anak-anak bergantian. Ini kan Kak yang diminta kegiatan yang gebrakan Yang gerak, baru. Nah, sebenarnya bisa aja sih Kakak masukkan situ, tapi apa selain dari situ gitu. Kalau saya kemarin kan ada juga renangan di tempat saya. Ndut. Tapi kan itu kan nggak gebrakan baru. Maksudnya kalau renang itu kan bisa masuk ke materi pelajaran. Karena kita nggak punya kolam, maka kita lakukan di sore hari. Kan gitu dia. Iya Kak, ya udah Kak, SEM aja udah. Kau Oke, tahu ya? sama itu dapatkan itu. Ya, silakan Riansa. Saya Kak mau nanya Kak, terus Kak, berarti nggak mesti semua kelas ya Kak, dalam misalnya Sabtu itu dibuat SEM gitu kan, kita tanya anak ini Sabtu minggu depan mau apa gitu kan, mau main apa gitu kan Kak, berarti nggak semua kelas ya Kak? Apa yang Kakak buat? Nah, sekarang judul Kakak itu apa gitu? Yang mau Kakak buat itu apa? Kalau lah memang SEM, lah kalau SEM berarti kan semua siswa harus semua siswa harus diberdayakan, semua siswa harus ikut gitu. Nah, ini kan kebiasaan nih.
Sebenarnya sih tergantung kolaborasi kakak-kakak dengan rekan sejawat. Karena kalau saya kemarin itu seharusnya semua, hanya saja karena lapangan kecil dan memang guru-guru tadi, itulah tadi ya, kolaborasi tadi nggak jalan. Ketika saya sudah kata olahraga, ya udah, guru olahraga mampus-mampus itu sendiri gitu. Nah, seharusnya nggak seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke sekolah masing-masing. Ayo Bu, ayo Bu ini nih. Nah, itu tadi. Mager Kak sebenarnya. Ya, pasti Lagi Kak. lah masalah kita selama ini kan, kita sudah bergerak, cuman kakak nggak peduli. Kalaupun mereka nggak mau, yang penting kita sudah bilang, tetap kakak lakukan, yaitu tadi. Dengan yang tadi, ya udah kelas 6 minggu depan ya, kelas 6 nonton dulu gitu. Kelas 5 main minggu depan, ya yang penting kegiatan ini terlaksana. 4 kelas kita ingin, pertama-tama iya sok paten, setelah itu tumbang. Bayangkan satu guru semua berapa 300 siswa yang dihadapi, ya kan? Istilah saya bayangkan nggak kalau 6 kelas semua lumayan juga gitu. Ya, silakan. Raja. Raja Halo apa Kak, Riansani? selamat malam. Halo Kak, dengar Kak? Dengar. Oke Kak. Enggak budeng aku dari kemarin Kak. Jadi ini level saya masih level 3 nih Kak. Jadi belum pedas-pedas sekali. Jadi ini mau pertanyakan Kak, masalah untuk pembuatan ini berarti misalkan contoh saya ambil dulu di jam 6 hari Sabtu. Jadi nanti ketika saya sampaikan ke kepala sekolah, baru ketika itu saya terapkan di hari Sabtu, baru itu saya buka kepada teman rekan sejawat, baru di hari Sabtu pagi itu baru di video itu ya Kak, kira-kira Kak, dan tujuan apa pembelajarannya gitu ya kira-kira. Coba siapa yang bisa nerangkan lagi? Saya garis bawah ya. Tugas kita kakak-kakak hanya memvideokan ketika kakak-kakak sosialisasi kegiatan yang ingin kakak lakukan. Jadi jangan dulu pikirkan, aduh nanti nggak terlaksana, aduh jangan dulu. Yang tugas kakak, yang kakak videokan itu diseminasi atau sosialisasi kakak-kakak tentang rancangan kegiatan kakak, itu aja. Jangan dulu cerita tugasnya, jangan dulu cerita pelaksanaannya. Intinya kakak hanya merancang tugas, menawarkan produk, menawarkan kegiatan kepada guru-guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu, saya menawarkan kegiatan untuk olahraga ini. Gimana? Setuju? Nah itu aja, masalah setuju nggak setuju itu belakangan. Yang penting Bapak Ibu sudah rancang kegiatan untuk olahraga. Jadi bukan kegiatannya misalnya Semnya yang divideokan, bukan. Tapi Bapak Ibu, kakak-kakak ngomong di depan sebagai narasumber, bahwasanya inilah rancangan program saya. Masalah diterima nggak diterima belakangan. Jangan dulu fokus ke, aduh nanti begini, Jangan dulu itu. Kan seperti yang saya bilang, saya kemarin, ini Bapak Ibu, rancangan program saya ini buah padu, gini. Ketika diskusi, oh iya bagus. Perlu juga lah guru-guru seminggu ngajar, perlulah 1 hari olahraga, begini ya. Paten lah ya kan pas diskusi kenyataannya. Nah, jadi fokus sama ini aja dulu, sosialisasi. PPT kakak-kakak harus ada gitu. Jadi bukan kegiatannya itu urusan kakak di sekolah nanti. Nah, ini karena nggak fokus kemarin kan Raja. Iya Kak, banyak kali tugasku Kak. Hampir miskonsepsi. Berarti intinya Jadi bukan di garis bawahi.
yang kakak videokan, kakak ngomong di depan kepala sekolah dan guru-guru, kakak narasumbernya. Jadi maaf cakap kata kasarnya. Bapak Ibu, ini rancangan saya, jelaskan. Ini latar belakang, tujuan, apa segala macam. Nah, gimana Bapak Ibu? Nah, nanti kan diskusi. Ada yang mau diperbaiki, setuju, apa segala macam. Nah, Berarti RPP kita lah di bidang olahraga kita. Oke, silakan Indra. Ya, selamat malam kakak fasilitator dan abang-abang kakak. Jadi mungkin ini ya, saya pun awalnya bingung. Dengar suara kak? Dengar. Dengar. Jadi mungkin ini entah saya yang salah atau biar seragaman semua. Jadi kan awalnya modul kita ini di tahap yang ini, yaitu kita menindaklanjuti di KBS, kelompok belajar sekolah. Nah, kebingungannya teman-teman ataupun saya mungkin dia membingungkan bagaimana nanti kita membuatnya. Nah, padahal yang diminta kakak fasilitator, kita merancang sebuah program, kita merancang sebuah kegiatan yang mana nanti kegiatannya itu kita paparkan dengan komunitas sekolah, komunitas belajar sekolah, yaitu berupa teman sejawat. Kemudian kita diskusikan dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Ketika nanti hasil diskusinya itu ada, baru kita praktekkan ke siswa. Terkait apa yang dipraktekkan, sudah disampaikan, bisa berupa SEM, bisa berupa kegiatan bugar, bisa berupa namanya konsep gerak, mungkin seperti itu. Nah, fokusnya adalah kita merancang dulu apa yang mau kita buat. Pertama, kita melihat misalnya saya mau buat kegiatan ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler itu boleh, intrakurikuler boleh. Yang terakhir P5 ini mungkin sifatnya lebih ke produk misalnya atau ke project. Kalau kita mau buat ekstrakurikuler boleh, apa yang melandasi ekstrakurikuler? Misalnya saya mau buat ekstrakurikulernya atletik, kegiatan atletik, karena memang atletik ini ada latar belakangnya, sekolah itu hanya punya lapangan yang kecil, tetapi di dekat lapangan itu ada halaman yang lebar, bisa digunakan untuk kegiatan atletik. Kenapa latar belakangnya harus atletik? Karena kejuaraannya ada, misalnya kejuaraannya apa? SAC. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan gerak anak di bidang atletik, misalnya itu secara latar belakang dan tujuan. Kemudian kita jadwalkan latihannya kapan, kemudian kita praktekkan ke siswa, mungkin seperti itu. Nah, saya awalnya juga bingung, saya kira ini yang mau di upload nanti adalah bukti kita melakukan kegiatannya, tetapi saya salah. Mungkin biar sama-sama teman juga paham, atau nanti kalau kurang pas bisa ditambahin kakak Fasil, bahwasanya kita di sini hanya membuat tindak lanjut berupa rancangan. Rancangannya itu nanti seperti modul, ada dia latar belakangnya, ada tujuannya, bagaimana waktu pelaksanaannya, dan itu harus disampaikan ke rekan sejawat atau guru dan disosialisasikan bersama guru dan kepala sekolah. Mungkin seperti itu Kak, atau ada yang salah Kak? Iya, betul sekali. Iya, itulah dia. Jadi yang divideokan itu, yang pertama yang dimasukkan di dalam tugas nanti, modul atau program tadi, PPT yang kakak sampaikan kepada guru-guru. Nah, kalau dia P5 berarti berupa modul. Nah, kalau dia berupa kegiatan lainnya, itu kan berarti kan PPT yang kakak suguhkan nanti kepada guru-guru kan. Nah, jadi yang diupload itu modul atau PPT kakak dan video kakak berbicara di depan guru-guru. Kakak jadi narasumbernya gitu. Itu aja. Jadi bukan kegiatan itunya, bukan kegiatan yang divideokan, tapi bagaimana kakak mensosialisasikannya di KBM kakak, komunitas belajar di sekolah masing-masing. Nah, kemarin ada yang bertanya, boleh nggak di KKG? Enggak. Kalau di KKG itu kan sudah luas, itu nanti. Kalau di bukti karya kakak boleh.
Ini khusus di KBM sekolah, di inter, di dalam. Paham ya? Kira-kira udah sepakat ya? Jadi yang divideokan adalah kegiatan kakak ketika mensosialisasikan, dan satu lagi yang diupload yaitu modul atau PPT yang kakak sosialisasikan itu. Apa yang kakak iniin ke guru-guru itu gitu? Apa rancangan program kakak? Nah, kalau ini kan mungkin ada yang berpikiran kayak Kak Siti, dia udah pening dia nih. Aduh, nanti begini ngapain pening-pening? Masalah diterima enggak? Itu belakangan. Kakak sosialisasikan aja nih. Yang memang kakak inginkan gitu. Apa itu Indra? Ya, silakan. Ya Kak, makasih Kak. Jadi kita sepakati teman-teman. Ini saya ngomong maksudnya biar cepet siap malam minggu soalnya. Iya, betul. Yang pertama, kita sepakatin dulu bahwasannya berdasarkan modul yang kita pelajari ini, kita mau tindak lanjut hasil yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari selama luring itu yang mau kita tindak lanjuti. Ada tadi saya bilang, boleh kegiatannya kata KK, boleh intra, boleh ekstra, boleh dia P5. Nah, tetapi kita membuat program yang sebelumnya tidak ada di sekolah, menjadi sebuah program baru, kemudian kita kembangkan. Harapannya adalah bukan sebuah rancangan aja, tetapi bagaimana rancangan itu nanti kita laksanakan di sekolah itu. Contoh di sekolah saya, itu nggak pernah ada kegiatan futsal. Kenapa? Satu, lapangan tidak ada, kalaupun harus sewa jauh dari lokasi lapangan sewa. Yang kedua, anak-anak nggak punya perlengkapan seperti sepatu futsal yang bisa digunakan. Nah, kalau kakak misalnya mau membuat kegiatan, apa yang melatar belakangi kakak harus buat itu? Itu intinya itu dulu. Apa yang melatar belakangi kakak harus buat itu? Tadi contohnya kayak Kak Ayu, dia mau siapa tadi? Kak Siti, dia mau buat makanan sehat. Makanan sehat itu program yang memang belum ada, tetapi kan tidak ada keterhubungannya antara makanan sehat dengan pembelajaran PJOK. Yang kita minta kan kebugaran, konsep gerak, kemudian ada SEM. Kan itu nggak berhubungan. Boleh itu dibuat mungkin untuk kegiatan P5. Kalau misalnya P5 yang berkaitan dengan kegiatan olahraga itu kan nanti ujungnya dia bersifat produk. Apa P5 yang berhubungan dengan kegiatan olahraga? Memodifikasi misalnya bola lempar takram dengan menggunakan bola plastik diisi semen yang nantinya digunakan untuk lempar takram. Itu mungkin bisa menjadi P5. Kegiatannya apa? Digunakan untuk pembelajaran pada saat tolak peluru. Tapi kan kita kan mensosialisasikannya kan nggak mungkin hanya itu. Yang lebih enak bagaimana kegiatan ini nantinya itu dikerjakan bisa untuk siswa atau bersama guru dan siswa. Saya misalnya, saya mau buat setiap hari Jumat itu jalan sehat yang melibatkan guru dan siswa misalnya. Kapan dilaksanakan? Misalnya setiap Jumat pagi sebelum masuk kelas. Kita sosialisasikan latar belakangnya apa? Karena memang selama ini ya siswa kurangnya melihat sesuatu atau kurangnya berjalan karena sekarang banyaknya transportasi yang mengakibatkan orang banyak kurang bergerak. Tujuannya apa? Ya supaya menjaga kebugaran siswa dan guru, seperti itu. Kemudian setelah nanti kita buat rancangannya, kan ada sudah dikirim dengan Kak Fasil. Mungkin Kak Fasil semua mengirimnya jelas yang ada buah padu itu kok nggak salah, buah padu. Itu jelas dia ada latar belakang, ada tujuan, kemudian pelaksanaannya kapan, dan harapannya tadi saya bilang, kalau bisa kegiatan itu nantinya kita laksanakan, bukan hanya rancangan. Tetapi tugas kita di sini adalah kita buat mau rancangannya apa, sosialisasikan dengan guru rekan sejawat, beserta kepala sekolah, videokan, upload. Mungkin biar sama seperti itu, abang-abang dan kakak-kakak, mungkin nanti bisa ditambahin Kak Fasil. Oke ya, sudah sangat-sangat jelas. Kayaknya dari semalam itu aja loh pembahasannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Ganda? Ya, silakan Kak Rian. Kak, mau nanya, ini masalah tugasnya kita ini, apakah kalau misalkan sama yang
dilakukan sama abang kakak yang lain gimana ya Kak? Soalnya itu kalau misalkan sama kan hanya bisa beda nama tuh. Saya sendiri kan sudah action sampai di persiapannya sampai di 8 nih Kak. Sudah sampai di tahap uji coba malah Kak. Tinggal bikin rancangan dan pelaksanaan terus-menerus deh. Intinya gitu Kak, bikin video lah. Nah, sama seperti yang Bang Indra bikin gitu. Maksudnya yang contoh Bang Indra tadi jalan sehat. Nah, saya kan di sekolah saya namakan kegiatannya adalah Jas Buru, Kak. Jalan sehat bersama guru-guru. Nah, tujuannya sama persis sama yang Bang Indra sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan dilakukan sama kakak-kakak yang lain bagaimana ya, Kak? Nggak masalah. Pastikan di program nanti kan kakak-kakak kan ngirim PPT-nya sama saya. Nggak mungkin pemikiran Kak Ahmad dengan Kak Indra. Oke lah pemikirannya sama. Apa mungkin sama-sama kata-katanya, latar belakangnya, dari segi kalimat kan pasti beda. Nanti kan ketahuan dia yang memang plagiat atau enggak. Atau yang kerjasama. Kalau masalah rancangan kegiatan yang sama nggak masalah. Nggak ada masalah. Sama halnya seperti Kak Ayu kemarin. Kebetulan Kak Ayu ada 2 peserta PKG. Dia mau buat 1 aja videonya, nggak masalah. Ngapain 2 kali kerja orang satu sekolah kan? Iya, Kak. Sama Ya. satu lagi nih. Ya. Ini ada tugas grup nggak malam ini, Kak? Atau nggak ada, Kak? Nggak ada. Kita cuma 45 menit, sayang. Nah. Udah habis, Kak. Udah habis. Oh, belum, tadi telat. Ada berapa menit lagi? Ya. Udah siap, Om. Oke, ya, silakan Nira. Enggak, Kak, 1 menit lagi aku mengingatkan. Buat ngomongnya. Belum loh. Tadi masuknya aja lewat, jam 7 lewat. Kamu pada malam mingguan, si Andri masih di situ. Jangan-jangan si Andri di samping itu sama-sama baju hitam. Udah lah. Udahlah. Pasar malam. Pasar malam. Ntar ya. Sekian menit lagi. Oke, ada lagi yang ragu-ragu. Sama-sama Lanjut. baru pulang kami, Kak. Baru nyampe rumah, Kak. Jadi anak-anak Iya. masih rindu. Iya, oke. Nah, ini saya perjelas ya melalui PPT. Nah, ini dia. Peserta Lagi gaduh tujuan nanti pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masi dengan baik dan benar. Nah, ini udah ya, yang pembelajaran. Nah, ini pengantar tugasnya. Nah, kakak boleh baca nih. Yang pertama, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek, kemudian note to land, atau catatan diskusi KBS terkait RTL, berarti absen ada ya, absennya ada, notulennya siapa, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Nah, sini udah sangat jelas ya. Bahkan yang saya kirim kemarin juga sangat jelas. Di sana juga ada kira-kira apa masalah yang nantinya akan terjadi gitu. Apa? Nah, ini nanti saya kirim ke kakak-kakak biar nggak, nah ini kemungkinan tantangan juga ada, rencana evaluasi dan lain-lain. Jadi ini dia, program yang kakak buat sesuai dengan ini komponennya. Yang pertama, judul. Yang kedua, Itu latar ada PLMS belakang. kok. Ketiga, tujuan program. 4, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Yang Mana keenam, ada, Mam? pernyataan tentang komunitas, tentang kapasitas yang Adam. dimiliki kelas atau sekolah. Adam. Pernyataan Adam. tentang kapasitas yang dimiliki kelas, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Kakak ikuti aja yang saya Pemberian. buat itu, udah paten. Karena Pemberian. situ udah jelas. Jangan lupa aset-aset Oh kan. yang dimiliki dimasukkan juga. Jadi itulah PPT yang akan kakak buat. Ada 8 komponen. Nanti ini saya kirim langsung biar gak bingung. Ada kok Kak di LMS itu Kak. Ada, udah jelas ya? Oke. Udah jelas Ganda? Macam masih bingung dia, mukanya berkerut. Kan? Oh, bukan. Kira aja apa tahun itu Kak? Makan berak aja tahun itu. Tinggali siapa ini? PKD enggak? Iya kan? Kan berkerut mukanya bukan gara-gara mikirkan ini, tapi karena ada dari pilkada ini ya Kak. Oh, KPPS ya. Iya. Air. Pokoknya diberikan waktu 1 minggu ya. 1 minggu ini kita kosong, tidak ada Zoom. Deadline Senin depan. Tanggal berapa itu? 29, 30, tanggal 1. Tanggal 2 kita Zoom, 2 JP, kemudian di akhir. Jadi kita 2 kali Zoom lagi. Setelah itu selesai, insya Allah segera cair uang pulsa. Kan udah diminta kan nomor rekening? Berapa? 2 juta? 300. Kemarin 900 Kakak bilang. Ah, kau ngarang aja kau. Jangan buat hoax lah. Enggak, si Indra ada senyum-senyum pasti bilang 900 Kak. Selamat bayar utang katanya. Bang Habib, mending jadi fasilitator. Uangnya Iya, pas-pas makanya kita. harapannya nih kan Pokoknya gini memang Kak, gini gitulah. dengar ya. Kalaulah memang dari kegiatan kita ini kita berhasil, bagaimana yang dikatakan berhasil? Cobalah kakak dulu, menurut penilaian kakak, bagaimana kegiatan PGG itu dikatakan berhasil? Jawab, Ra. Ya, semua kuncinya di tangan kakak. Kalau kegiatan ini berhasil, berarti kan berkelanjutan kan? Maka selanjutnya tidak ada selain hasil. Tapi kalau nggak berhasil, ya ngapain dibuat? Nggak adanya dikerjakan guru-guru olahraga tuh. Mana rencana tindak lanjutnya kan gitu dia. Tapi kalau berhasil, sama halnya seperti guru penggerak, berhasil sampai sekarang masih berjalan. 12. Ini heboh-hebohnya guru penggerak apa segala macam. Nah, itu nggak usah kita pikirkan, nggak urusan kita itu. Urusan kita, apapun program kementerian lakukan. Biarkan mereka yang memikirkan kelanjutannya bagaimana. Bang, beres sih mainannya, Nak. Jadi, semua berhasil atau enggaknya kegiatan itu semua di tangan kita. Ya enak loh jadi fasil. Tapi lebih enak lagi lah kerja Ira. Oke lah, berakhirlah sudah kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Belum. Refleksi dulu satu orang. Satu aja. Ya, refleksi. Hampir lupa. Yuk, satu orang refleksi. Satu orang aja. Angkat tangan. Ya, Indra. Cepet, Indra. Biar pergi. Ya, siapa itu? Yang resen. Rehan, si Rian nggak Rian? Ya, silakan Rian. Refleksi kita hari ini. Iya Kak, terima kasih. Abang-abang izin, selamat malam semuanya. Refleksinya hari ini benar semua yang kata Bang Indra tadi, mantap, top, Marco top. Jaya, pam. Masalah apa ini sih? Bikin video ya Kak ya. Tadi
pembuatan video itu semua terkait dengan sama kayak pembuatan modul. Ya, nanti penjelasannya ada di dalam komponen-komponennya, ada 8 komponen yang akan kita buat dalam PPT yang akan kita sampaikan ke kepala sekolah. Videonya itu 30 menit, hanya menyampaikan dan kita di video. Suaranya harus jelas. Programnya itu tentang kebugaran jasmani, tentang gerak, dan tentang SEM. Terkait dengan 3 ini aja. Kalau untuk yang lain-lain tidak harus berkaitan dengan olahraga. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, beri aplaus dong buat Rian. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Apalagi ini malam minggu ya. Semuanya sudah pada sibuk untuk keluarganya. Oke, baiklah kita akhiri kegiatan kita. Silahkan yang ingin memimpin doa. Yuk. Kak Ismayardi. Oh, pas Kak, Bang Is Kak, pas. Hari ini nggak boleh nggak lagi. Iya. Karena hari Langsung ini Kak, Bang nyampe ada Mekah ngomong. doa Bang Ya, Is. silakan. Ya, terima kasih ya untuk kakak fasilitator, teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya tadi kurang mengikuti terkait. Ya, itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Ya Allah, berkahkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Berilah kami kesehatan ya Allah, semuanya ya Allah. Dan ya loh. Ya Allah, berilah kami kesehatan semuanya ya Allah, semuanya abang-abang kakak-kakak semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin rabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oke, Ismayardi. ada kerja gue Yan. Oke, yuk kita foto bersama. Alhamdulillah lengkap hari ini ya. Oh, Kak Julham yang nggak ada ya? Oke, Kak, foto. Ada Kak Sigit. Sigit, Kak sedikit mana nih apa Kak, gayanya? yang mau disampaikan Sigit, dia sakit kuning. Jadi kemarin dirawat di rumah sakit. Enggak ada enggak kita kasih buah-buah apa gitu Kak? Boleh. Itu Minggu kan udah kemarin di rumah sakit. Nunggu aja nunggu. Oh, nunggu Sekalian. nunggu. Bendahara Dua siapa? kali nunggu aja sekalian. Bendahara kalian siapa? Apa Kak? Bendahara. Bendahara enggak? Gas aja lah. Itu lama-lama. Yang kayak gitu jangan diskusi, langsung aja. Kalau memang perlu kita ini langsung aja. Oke. Nanti udah terkumpul kapan tinggal hari. Dan deket lah mewakili. Nanti kalau negara semua pasti banyak yang bisa jauh-jauh. Oke, sit. Ya Kak. Paham kan? Bah, hilang dia. Tadi katanya Sigit penyakit apa, sakit kuning, udah seminggu ya? Udah seminggu. Ira juga masuk rumah sakit. Siapa lagi yang masuk rumah sakit? Enggak ada Kak, orang itu 2. Nah, yang kayak gitu kan seharusnya udah sama-sama dewasa, kita langsung aja. Kalau memang mau mengumpulkan, ada pula orangnya, malu pula dia nanti. Nah, kalau memang perlu mengumpulkan dana, kumpul aja gitu, langsung transfer. Nanti siapa orang yang terdekat di sana boleh ke sana perwakilan. Jadi kalau yang kayak gitu kita gerak cepat, nggak boleh lama-lama. Itulah tandanya kita peduli sama teman kita. Oke? Nggak sebenarnya nggak mesti Siti, kayak Apip bisa langsung gerakkan. Karena kan kayak kami yang jauh kami nggak tahu. Kalau kemarin nggak kakak pancing, ya Kak, saya baru infus, mungkin masih tahu. Oke?
Jadi kalaupun apa mau berapa dikumpul, nggak usah patokkan, seikhlasnya aja. Mana tuh ada yang mau ngasih lebih ya kan? Nggak usah dipatokkan sekian, seikhlasnya. Ada yang lebih, alhamdulillah. Kalau memang nggak ada ya alhamdulillah juga gitu. Oke, Oke, gini aja Kak. Izin Kak nambahin ke Ira aja langsung Kak selaku bendahara. Dari dia untuk dia ini ceritanya kan. Karena kan kemarin yang baju Ira juga bendaharanya. Maksudnya nggak usah ganti-ganti. Dikumpulkan dulu ke satu tempat. Nanti berapa dapatnya itu dibagi 2. Itu nanti simbolis ya perwakilan lah dari kita yang antar langsung ke tempat Ira. Ira kan dipancing tuh. Sigit sering jumpa. Tadi aja baru jumpa dia mau langsung ngecek ke rumah sakit. Pas ketemu di jalan. Makanya situ tadi Apip tahu, Git sakit apa Git? Sebetulnya sakit kuning bang katanya. Jadi tadi dia check up ke rumah sakit. Dia tinggal sama mamanya? Iya Kak, sama orang tua dia tinggal di Pondok Rowo. Izin aku boleh ngomong nggak? Boleh. Udah ngepeng ngomong kau. Ini. Iya, makasih kakak abang niat baiknya. Tapi aku udah sembuh, aku nggak usah Bang Sigit aja ya. Tapi nanti apa kok? Aku yang ngumpulkan dana dari kita. Gini loh, Oke? Ira, dua-duanya kalian kan itu udah Tunggu sama-sama dulu. sembuh. Bendahara siapa? Ira apa Siti? Nggak tahu. Antara Udah kalian. Ira, itu bukan urusan Ira, itu urusan Lihat ini es krimku udah banyak. Yandri itu yang beliin. Ya udah Bang Kakak yang mau berpartisipasi Langsung untuk aja. sumbangsinya kan. Ya, gini Iya. aja. Ira cantumin teman-teman yang ini yang mau ini langsung cantumkan nomor rekeningnya dah. Siapa yang Ya, mau buat deadline-nya sampai saya tunggu 3 hari dah. Berapa yang terkumpul selama 3 hari itu udah gitu aja. Tapi untuk berdua kan, Iya Bang, gitu aja. Jadi enggak. Oh, iya. seikhlasnya nggak dipatokkan, nggak usah. Oh, udah makanya Iya. udah ke Ira, dikirim, udah ke Siti aja. Kalau si Ira kan dia nggak mau, nanti kan tinggal transfer. Rekening Ira kan ada sama kita. Masih ada Bang sama Udah Bang? aja. Berarti rekeningku yang belum ada Bang ya? Sepertinya masih ada. Sepertinya di riwayat. Kok pening lan? Barusan kan ada nomor rekening. Oh iya benar. Bagi nomor rekening. Ya udahlah aku aja lain doanya kalau enggak. Ke aku aja Bang. Oke, boleh. Gitu aja pokoknya kan yang kayak gitu. Jalan ke satu tempat aja. Sekali nggak usah nunggu diskusi. Siapa yang memang kira-kira ini langsung gerak. Lah. Sematkan, tapi Apa sematkan itu? pesanmu itu. Pesanmu itu. Biar tengok. Kenapa Kang ada aplikasinya? Aplikasi apa? Itulah yang kakak kirim tadi. Apa itu? Udah lah yuk japri aja lah yuk. Ih sibuk kali Oh, kau. iya. Iya nanti. Tengok Sirian tuh ditepuk Sirian kau kan. Oke. Si Rian belum disuruh, dia udah dapat link sendiri. Dia ngisi sendiri. Iya, dia dari Bang Ilian. Rian dia memang kalau untuk IT Kak, dia kelas Jago, Rian. iya. Jago. Rian Uji Ira, terus, uji. yang 50-50 ini nengok Raja Kak. Aku nggak tahu dia di mana bidangnya. Betul. Tulang lah, tapi kok nggak sur main lah. Kurang ajar kali si Habib ini. Oke lah, udah mau pada malam mingguan ini. Iya Kak. Udah nggak sedap lagi foto, udah ada fotonya. Oke lah, gitu aja lah ya. Pesannya biar di transfer nanti. Kita sepakati aja lah Bang. Kemana nih? Ke Siti apa ke Ira ini Siti ngumpulnya? aja ya Kak. Ya Bang. Ke Siti aja ya Bang. Iya, oke. Siti aja ya. Ke Ira aja ngumpulnya ya. Ke Sit. Tolong dibantu ya Sit. Ikhlas lah ya, Brahma, oke? Oke Kak. Boleh, tapi nomor rekeningnya jangan tadi ya, lagi Oh, ya. Siti kirim aja nomor rekening baru, oke? Udah ya, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Bye-bye, assalamualaikum.
Matikan bukan foto. Nggak keluar-keluar kalian. Udah. Aku dutan-dutan ini.